级大地魔法，不认输。将你撕成2半，然后再吃掉。跟你说过了，不要来惹我。是我的魔晶脉。别怪我下狠手了。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan Donghua series The Legend Outfit. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih memperlihatkan pertarungan antara manusia dengan para monster. Seperti diketahui, pertarungan mereka disebabkan kemunculan dari pena ajaib yang merupakan sebuah pusaka sakti. Di sana terlihat King Luo begitu sangat perkasa, di mana dia mampu membuat satu persatu monster menjadi babak belur. Semua murid menjadi sangatlah kaget. Mereka mengira King Luo ini sedang menyembunyikan kekuatannya. Meski begitu, semua murid tidak hanya menontonnya saja, mereka pun kembali bergerak untuk kembali bertarung. Dan di sana muncullah sosok monster harimau yang di sana memerintahkan anak buahnya untuk segera melenyapkan para manusia. Tapi naas, harimau ini malah bertemu dengan murid veteran yang langsung memotong taring kuatnya. Sontak saja harimau ini tidaklah terima dan kembali melakukan serangan dan terjadilah sebuah pertarungan. Di sisi lain King Luo kemudian kembali bergerak, ia memanggil tunggangannya yang adalah seekor rusa. Namun tak disangka di saat asik melakukan serangan, King Luo malah menabrak seekor monster hingga membuatnya terpental. Ternyata monster ini adalah monster beruang. Dia meminta rekannya untuk menyerahkan King Luo kepada dirinya. Semua murid berniat menyelamatkan King Luo, tapi itu sia-sia saja. Membuat sang monster pun telah berada tepat di depan King Luo, tapi apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba si gendut melemparkan sebuah batu hingga mengenai kepalanya. Alhasil dengan tindakan si gendut membuat King Luo pun mencoba menyerangnya dengan teknik rumput hijaunya. Tapi serangan itu masih belum mempan guys, yang mana kekuatan si beruang sangatlah kuat dan ia pun mampu membalikannya. King Luo masih belum menyerah setelah menggunakan teknik rumputnya. Kali ini ia menggunakan sebuah segel untuk meledakannya. Tapi lagi-lagi serangan itu masih belum berhasil. Alih-alih kesakitan si beruang malah semakin kuat hingga ia pun mampu menghajar King Luo. Ternyata monster beruang telah menggunakan sebuah teknik pertahanan yang mampu membuat tubuhnya menjadi sangatlah kuat. Namun meski begitu King Luo tidaklah gentar. Ia lalu meminta pada cincinnya untuk memberikannya kekuatan di tingkat 4. Dan dengan itulah pertarungan pun dilanjutkan. King Luo mencoba menyudutkan beruang ini dengan menggunakan tembakan api. Alhasil dengan begitu King Luo berhasil menusukkan tombaknya pada matanya. Serangan tak sampai di situ. Kembali King Luo pun mengirimkan serangan dari teknik rumputnya. Dia mencoba mengikatnya dan mengalahkannya. Dan kini King Luo bersiap melakukan serangan terakhirnya dengan teknik magic buminya. Alhasil serangan itu pun sukses membuat si beruang tewas.
Di sisi lain terlihat juga para murid lain yang tengah bertarung. Salah satu dari mereka tentu tak terima kalau kekuatan King Luo itu lebih hebat daripada dirinya. Jadinya murid ini pun kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk melakukan pertarungan dengan teknik terkuatnya. 魔法我流星， 魔法升降术！ Pada saat yang sama terdengar teriakan dari seorang murid yang meminta bantuan. Dia memang tengah dikepung oleh kumpulan monster. Lei Lei yang melihatnya ia pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Sementara di sisi lainnya kita juga diperlihatkan kumpulan para murid veteran. Mereka masih terus melakukan serangan demi serangan. Jadi tindakan mereka ini hanyalah bertugas menahan kedatangan dari para monster karena selama dekan menang maka pertempuran pun akan berakhir. Selain daripada itu mereka kemudian merasa penasaran dengan para murid baru mengenai siapakah yang akan menjadi murid jenius. 阴阳取胜后，一切就能平静下来了。看看这一届弟子有谁能脱颖而出吧。自己小心点，这边4、5阶的妖兽很多。 Kembali ke pertarungan. Di sana kembali diperlihatkan pertarungan antara monster harimau dengan Lei Lei. Di sana monster harimau mengatakan bahwa dirinya akan merobek Lei Lei menjadi 2 bagian. Tapi jelas perkataan itu hanyalah mimpi belaka. Karena hanya dengan 1 serangan saja monster harimau ini auto tewas. 将你撕成2半，然后再吃掉。 跟你说过了，不要来惹我。 Setelah menghabisinya, King Lu kemudian kembali mengambil tombak yang tertancap di matanya. Di sana juga ada Lei Lei yang meminta King Lu untuk istirahat saja karena sisa monster di tempat itu akan ia tangani. 你先歇着，剩下的交给我。 Tapi jelas King Lu tidaklah membiarkannya serta mengatakan bahwa Lei Lei itu tak boleh meremehkan lawan karena menurut King Lu pertarungan masih belum berakhir yakni sang dekan masih belumlah menang. Meski begitu Lei Lei terus saja meminta King Lu untuk istirahat karena King Lu masih belum mempunyai sebuah sayap. Dan ya, perkataan itu seketika dibantah King Lu karena sebenarnya dirinya telah menerobos hingga ke tingkat 4 dan mampu memadatkan sayap Dauki. Sontak saja melihat hal itu Shen Jun menjadi sangat iri, dirinya sangat kesal karena kekuatannya telah berada di bawah King Lu. Alhasil karena seperti itu Shen Jun kemudian mengeluarkan kekuatannya yang pada akhirnya ia pun mampu menerobos ke tingkat 4 dan memadatkan sayap Dauki. Pada saat ini selain King Lu dan juga Shen Jun, di sana Si Mei juga telah melakukan terobosan hingga ke tingkat 4. 我可比他强。 Alhasil semua murid yang melihatnya menjadi sangatlah kaget karena hanya dalam 1 waktu saja ada 3 murid yang melakukan sebuah terobosan. Shin kemudian berpindah ke tempat pertarungan ketua dekan dengan sang naga. Di pertarungan itu mereka masihlah imbang. Keduanya terus saja saling menyerang hingga sang dekan lalu mengeluarkan sebuah teknik naga untuk dilancarkan pada monster naga. Alhasil kedua energi pun terbentur hingga memunculkan sebuah ledakan dahsyat. 我的魔晶脉，别怪我下狠手了。 Jadinya benturan itu membuat sang naga menjadi terluka, membuat ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. 回来报仇的。 Dan tentu saja pertarungan di antara keduanya membuat semua murid menjadi senang karena nyatanya sang dekanlah yang menjadi pemenangnya. Singkat cerita, pertempuran berakhir, semua murid perlahan kembali ke akademi. Di sana terlihat sang dekan kembali bangkit akibat kelelahan setelah bertarung melawan monster naga. Setelah tersadar sang dekan menanyakan mengenai kondisi para muridnya, yang tentu saja semuanya dalam baik-baik saja. Saat ini semua murid telah dirawat oleh para tabib akademi. Kemudian sang dekan memerintahkan kepada para muridnya yang telah menerobos ke tingkat 4. Yaitu untuk melakukan penjagaan kepada para prajurit yang tengah melakukan penambangan kristal ajaib. Di mana sang dekan menginginkan semua prajuritnya untuk segera mungkin mengambil kristal ajaib ini. Singkat cerita semua murid pun dikumpulkan dan mereka akan diberikan sebuah hadiah bagi yang telah melakukan tindakan heroik saat pertempuran kemarin.
Dikatakan kalau ada 5 murid yang akan mendapatkan hadiah dari akademi, termasuk Lei Lei dan juga King Lu. Seperti yang telah dijanjikan, bagi setiap murid yang sudah melakukan tindakan heroik, maka akan diberikan hadiah 1000 kristal ajaib dan juga 1 set peralatan. Namun pada saat itu seorang guru menanyakan alasan King Lu menyembunyikan kekuatannya, di mana sang guru penasaran karena selama 3 tahun ini King Lu tidak pernah memperlihatkan kekuatannya. Di sana King Lu menjawabnya kalau dia tidaklah menyembunyikannya, melainkan dia telah mendapatkan kekuatan secara tiba-tiba. Sontak saja Shen Jun yang mendengarnya menjadi tak percaya. Di sampingnya Lei Lei kemudian angkat bicara, yang di sana ia pun membela King Lu bahwa King Lu itu tidaklah salah meskipun ia telah menyembunyikannya. Tentu saja semua orang harus mengakui bahwa kekuatannya telah melampaui semuanya. Alhasil Shen Jun menjadi ketar-ketir dan mengatakan kalau Lei Lei tak boleh tertipu dengan trik dari King Lu. Beruntung perdebatan pun terhenti dikala sang dekan menghentikannya. Seorang guru kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan beberapa informasi mengenai tentang akan diadakannya sebuah kompetisi bela diri di dinasti Longyang. Tentu saja sang guru merasa yakin kepada para muridnya untuk bisa memenangkan kompetisi tersebut, di mana kompetisi ini merupakan satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan Akademi King Lu. Di mana jika para murid berhasil memperlihatkan kekuatan terbaiknya, maka pastinya akan diberikan hadiah yang super besar. Selain daripada itu, dikarenakan mereka sudah mendapatkan nadi kristal, jadinya sang guru memberikan beberapa pilihan kepada semua murid, yakni memilih kembali ke akademi atau melakukan pelatihan di pinggiran Bukit Gunung Timur. Namun setiap orang hanya diberikan jatah 7 hari saja, di mana setelah 7 hari maka murid tersebut harus kembali ke akademi. Di sana sang guru menanyakan siapakah yang bersedia untuk berlatih saat ini. Dan tentu saja semua orang kaget karena King Lu memilih untuk berlatih di tempat ini. Setelah dirinya sontak saja semua temannya juga mengikutinya. 你们就让我一个人历练一下不行吗？好吧。 Scene kemudian berpindah di tempat Shen Jun dan juga si Mei. Mereka membicarakan mengenai kejadian tempo lalu yang membuat mereka menjadi terkejut. Yang mana itu merupakan kejadian di mana tiba-tiba kekuatan King Lu menjadi sangat kuat. Tentu saja mengetahui itu kedua murid ini sangatlah kesal dan memutuskan untuk melakukan kerjasama demi membantai King Lu. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.